Musibah yang terjadi pada bulan Mei 2020 lalu ini tiba-tiba saja datang ketika Zia tengah mengajar ngaji anak-anak santri di sebuah yayasan yatim piatu. Saya pulang ke rumah, ternyata pas melihat keadaan rumah itu udah nggak karuan gitu. Air juga udah sedada lah istilahnya mah, nggak bisa masuk gitu kan. Bahkan mau masuk aja sampai saya harus ke bawah-bawah air segala karena pengen tahu lah keadaan di dalam rumah itu gitu gimana. Ternyata semua barang-barang yang bisa hanyut itu hanyut, hanya tinggal mungkin yang lemari yang berat aja gitu kan, nggak bisa ke bawah. Bahkan pintu aja gitu kan sampai roboh, hancur lah gitu diterjang banjir itu gitu kan. Melihat kondisi rumahnya hancur berat dan sebagian lagi hanyut terbawa arus membuat Zia sempat panik. Apalagi sebagai seorang single parent, Zia tak punya tempat berteduh lain. Ditambah lagi, Zia tak punya cukup dana untuk bisa memperbaiki rumahnya. Pandemi yang berlangsung cukup lama berdampak buruk pada usaha UMKM yang dilakoninya. Zia mencoba bersabar. Ya akhirnya saya bingung kan, nggak bisa ditempatin ini rumah tuh. Nah saya akhirnya balik lagi minta bantuan sama yang punya yayasan itu, minta ikut tinggal sementara gitu di yayasan itu. Ya alhamdulillah diperbolehkan. Tertimpa musibah di kala hidup sedang sulit bukanlah sesuatu yang mudah untuk dijalani. Namun Zia merasa beruntung dan bersyukur karena yayasan tempat ia mengajar memberinya izin untuk menumpang di gedung yayasan selama berbulan-bulan bersama kedua anaknya. Apa ya? Haji, sehat? Alhamdulillah. Pak Haji, boleh nggak Jia sama anak dia tinggal di sini karena rumahnya kebanjiran, ikut di yayasan Pak Haji? Iya, nggak apa-apa. Ayo masuk, silakan. Iya, makasih Pak Haji. Ya, nggak apa-apa. Masa-masa itu adalah titik terendah dalam hidup Zia. Tak punya rumah dikala harus membesarkan kedua anaknya sendirian. Rasanya apa ya, luar biasa gitu, berat gitu kan. Kalau jadi single mom itu berat. Saya harus besarin anak sendiri, harus biayain anak sendiri, harus didik anak sendiri. Meski ditimpa cobaan hidup terus-menerus, Zia tetap bersabar dan berpikir positif. Sebagaimana Rasulullah SAW selalu mendidik dan mengarahkan para sahabatnya agar selalu berbaik sangka kepada Allah. Dari Jabir radhiyallahu anhu ia berkata, "Aku mendengar 3 hari sebelum wafatnya beliau bersabda, janganlah seseorang di antara kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan berbaik sangka terhadap Allah." Hadis riwayat Muslim. Alhamdulillah, intinya saya selalu punya prinsip yakin sama Allah, hakul yakin sama Allah. Allah akan ganti semuanya apa yang sudah Allah ambil, karena semuanya itu rencana Allah. Tidak ada satu helai daun kering pun yang jatuh tanpa rencana Allah gitu. Setelah berkali-kali usahanya jatuh, kini Zia kembali bangkit dengan menekuni bisnis kuliner. Sudah 5 bulan ke belakang, Zia merintis usaha jajanan kekinian berupa dimsum dan milkshake. Ia menjajakan dagangannya dengan membuka lapak di sekitar tempat tinggalnya. Dan dalam waktu singkat, usaha dimsum dan milkshake milik Zia berkembang menjadi 3 cabang. Bermodalkan uang Rp150.000, Zia merintis usahanya. Dimsum ia buat sendiri dan dijajakan dengan cara berkeliling dari kampung ke kampung. Zia juga mencoba menitipkan pada warung-warung yang ada di sekitar rumahnya. Oke, maaf ganggu. Saya boleh nitipin dimsum nggak di Kabupaten? Oh, yang kayak gini mah nggak bisa Ibu. Di sini mah adanya juga snack buat anak-anak sekolah. Kalau yang udah matang-matang gini mah nggak ada. Oh, nggak bisa ya Teh ya? Iya. Oh ya udah Teh, nggak apa-apa. Makasih ya Teh ya. Awal yang berat bagi Zia karena produk makanan yang dibuatnya kurang disukai warga. Mbak, ini dimsumnya Mbak. Ya. 10.003. Coba dulu ya. Ya, boleh. Rasanya kayak gini sih. Gimana Mbak? Menjadi beli nggak? Nggak enak. Nggak.
Kegagalan yang dialami itu penjualan sih, banyaknya di penjualan. Penjualannya saat produksi banyak, tetapi tidak ada yang beli gitu. Otomatis kan barang disimpan lama, jadi basi juga dibuang gitu kan, mubazir. Ya kegagalannya itu aja sih, nambah lagi modal, harus pinjam sana pinjam sini buat modal baru gitu. Hambatan tak membuat Zia hilang harapan. Ia terus meracik bumbu-bumbu dimsum yang enak agar disukai para pelanggan. Entah berapa banyak resep yang sudah dicobanya, sampai akhirnya Zia menemukan kesuksesan. Dimsum produksinya mulai dilirik oleh konsumen. Sekarang setelah usahanya tumbuh dan berkembang, Zia mempercayakan pembuatan dimsumnya pada partner usahanya yang seorang juru masak. Sepintas membuat dimsum nampak sederhana, tapi membutuhkan kesabaran dan ketelitian. Untuk membuat dimsum, pilih daging ayam segar, lalu cuci bersih. Selanjutnya daging ayam difilet dan dipisahkan dari tulang-tulangnya, lalu iris tipis-tipis. Siapkan bumbu-bumbu berupa bawang merah, bawang putih, dan jahe. Bumbu yang telah dihaluskan kemudian dicampurkan dengan daging ayamnya. Blender sampai menjadi adonan yang tercampur rata. Jangan lupa tambahkan bumbu lainnya, seperti penyedap, minyak ikan, kaldu jamur, dan daun bawang. Selanjutnya, adonan dimsum ditaruh dalam lembaran kulit pangsit, lalu cetak dalam cetakan khusus. Dimsum yang telah dikukus sudah siap di packing dan dibawa ke tempat berjualan. Mungkin awal-awal pembuatan itu ada kesulitannya, ya seperti takaran gitu kan, takaran. Dan sampai sekarang juga mungkin kalau masalah takaran agak masih ini ya, masih agak sedikit sulit. Karena kenapa? Harus ditimbang gitu kan. Tapi kalau sudah biasa, udah ada takaran sendiri pakai sendok gitu. Usaha dan doa ternyata tidak mengkhianati hasil. Zia yang memiliki pengalaman berkali-kali gagal, kini bangkit dengan usaha dimsumnya. Untuk satu porsi dimsum berisi 5 potong. Zia menjualnya dengan harga Rp15.000, sangat terjangkau. Untuk memperluas pelanggannya, Zia memanfaatkan media sosial sebagai tempat promosi dimsum yang ia jual. Untung aja belum berangkat ya. Oh iya, alhamdulillah ya, keburu. Ini dimsumnya. Jadi semuanya 350 ya, Bu? Ini uangnya ya. Oh iya. Bentar ya, saya hitung tuh. Oh iya, ada 350 ya, Bu ya. Makasih ya, Bu ya. Assalamualaikum. Strategi marketing yang pertama mungkin langsung ke titik peminat atau dipasarkan di pasaran gitu kan, lewat bazar-bazar gitu kan, atau pasar pagi gitu kan. Yang utamanya itu saya ditambah sama online. Online itu di Facebook, dibantu di IG juga, Instagram juga, di via WA juga. Alhamdulillah sampai sekarang berjalan bagus dan baik pasarannya di media sosial gitu. Kelezatan dimsum dan milkshake hasil racikannya kini telah diminati pelanggan. Pesanan pun terus berdatangan. Ujian dan cobaan yang dialami Zia ternyata membuatnya kuat. Zia bersyukur kepada Tuhan karena berkat kasih sayangnya, Zia bisa bertahan. Rezeki dari berjualan dimsum dan milkshake tak hanya mampu mencukupi kebutuhan hidup dua anaknya, tapi bisa juga untuk menabung sebagai modal untuk mengembangkan usahanya. Sampai sekarang anak bisa menikmati hasil jerih payah. Saya juga, anak saya bisa sekolah yang orang lain anggap masa sih orang seperti aku gitu kan bisa menyekolahkan anak di sekolah yang mahal gitu kan. Waktu itu saya ngambil anak tuh di farmasi gitu. Alhamdulillah sekarang anak sudah lulus sekolah, sudah kerja gitu kan.